Halo, kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana caranya untuk menambahkan efek smudge painting, filter smudge painting untuk gambar-gambar atau untuk foto-foto yang mempunyai resolusi yang tidak bagus, resolusi rendah. Ini sebagai contoh, di sini saya mempunyai satu foto dengan resolusi atau dengan dimensi. Kita lihat di properti, di detailnya ukurannya 205 kali 246 pixel dan ini cukup kecil. Biasanya ukuran yang lumayan bagus itu di antara 720 ke atas gitu ya. Bahkan kalau misalkan di kisaran seribuan itu udah lumayan oke lah. Kita lihat di sini, kalau misalkan kita double klik di preview Windows Photo Viewer juga, ini akan tampak kecil. Dan ketika diperbesar, bagian pinggir-pinggirnya pecah. Ini pecah. Tantangan tersendiri ketika kita akan mengedit foto yang kecil dimensinya untuk dibuat menjadi lebih oke, lebih pop up, lebih muncul, lebih trendy, dan lebih kece tentunya. Selain kece modelnya juga ya. Oke, kita langsung ke prosesnya. Yang pertama kita lakukan tentu saja kita akan mendrag image-nya atau fotonya ke program Photoshop. Klik drag dan ini akan langsung ada di program Photoshop. Namun karena dimensi ukurannya kecil, tentu saja ketika di Photoshop dia ukurannya seperti ini, segini aja. Jadi kalau misalkan ukurannya besar biasanya ya langsung lebih dari ini gitu ya. Kita duplikat aja dulu. Ini kita tulis misalkan edit. Maksudnya biar original fotonya nggak berubah gitu ya. Jadi kita mengedit dari hasil kopiannya. Kita lanjut ke image. Lalu ukurannya kita perbesar dengan cara image size. Lalu biasanya saya senang pakai yang 300 pixel. Kita lihat di sini gambarnya udah lumayan gede. Kita oke. Selanjutnya kita menambahkan efek shadow dan highlight, di mana efek shadow highlight ini adalah efek untuk memunculkan bagian-bagian yang tersamarkan oleh shadow biasanya. Jadi terlalu gelap si bagian-bagian tertentunya. Jadi kita munculkan dulu, bikin terang dulu, bagian kontur-konturnya bikin muncul, lalu kita klik OK. Kita lihat aslinya seperti ini. Atau kita bikin side by side ya, saling. Nah ini aslinya yang ini, aslinya segini. Ntar kita geser. Nah jadi kelihatan, khususnya di bagian kepala ini kan aslinya warna hitam, terlalu gelap. Kalau sekarang setelah dipakai efek shadow and highlight, ini jadi lebih muncul. Nah karena shadow and highlight ini cenderung memudarkan kontrasnya, sehingga kita akan menaikkan kontrasnya lagi dengan hasil yang dihasilkan terangnya tetap ada gitu ya, dengan cara image adjustment level. Nah level, di level ini kita atur-atur, digeser-geser. Ini kita lihat di sini kontrasnya kurang nih. Ini kontrasnya turun. Ini yang sebelah kiri ini untuk kontras, dan yang sebelah kanan ini terang gelapnya. Jadi kalau misalkan tetap masih kurang terang juga, kita bisa menambahkan di sini dengan menggeser ke sebelah kiri. Lalu untuk kontras karena kurang, kita kasih ke sebelah kanan. Slightly, dikit-dikit lah, tipis-tipis ya. Lalu kita oke. Nah sekarang untuk mendapatkan garis-garis wajah yang tebal, biasanya saya menambahkan efek high pass. Jadi caranya dengan klik di objeknya, lalu di duplikat, layer, duplikat layer, ketik-ketik di sini misalkan high pass, lalu klik di filter, other,
Di sini ada high pass. Di high pass ini kita atur-atur jangan sampai terlalu berlebihan di kemunculan hitamnya. Yang jelas kita akan menaikkan si garis-garis pinggirannya. Oke. Di high pass ini kita tambahkan blending overlay. Kalau misalkan terlalu over, kita bisa menggeser transparansi ke kiri kanan seperti ini. Ini dengan high pass yang 100%, ini tanpa high pass. Kita bisa lihat bedanya kan? Yang dengan high pass gambar terlihat menjadi lebih tebal gitu ya. Jadi lebih tebal dan lebih jelas lah. Lalu kita flatten, kita satukan, kita merge, kita gabungkan dengan layer flatten image. Jadi layernya menjadi cuma satu itu aja. Setelah ini kita tambahkan efek Smart Sharpen. Efek Smart Sharpen ini berfungsi untuk lebih menonjolkan ke ketajamannya, sharpennya. Hanya saja, kalau misalkan terlalu berlebihan di sharpennya, segala noise-noise akan semakin muncul. Jadi kita harus mengatur-ngatur slidernya. Kalau misalkan terlalu berlebihan, kita turunkan. Biasanya efek dari Smart Sharpen ini ada bagian-bagian yang menjadi terlalu putih. Kita lihat di fokus mata biasanya. Ini biasanya sedikit kelihatan kalau misalkan terlalu berlebihan, matanya menjadi ada bagian-bagian putih yang kayaknya tidak perlu. Walaupun sebenarnya nanti bisa kita perbaiki di smudge paintingnya. Nah, cukup segini aja ya. Kita oke. Sampai sini, proses pengolahan image-nya sudah lumayan cukup oke lah ya, dibanding dengan aslinya yang sedikit ngeblur-ngeblur karena emang dimensinya kecil. Nah, yang sebelah kanan lumayan agak tebal. Boleh aja kalau misalkan kita mau menambahkan vibrance. Vibrance itu gunanya untuk membuat warna menjadi semakin muncul, semakin pop up. Jadi biasanya saya menambahkan vibrance, maka warnanya akan lebih cerah. Warna merahnya muncul, kuningnya muncul, dan lain sebagainya. Kita oke. Dan seperti biasa, setelah ini kita memilih menseleksi bagian yang akan kita smudge painting dengan cara pakai pen tool yang ini. Nah, kita klik and drag. Teman-teman bisa belajar mengenai pen tool ini di tutorial-tutorial saya sebelumnya. Jadi saya pikir teman-teman ketika masuk ke tutorial kali ini sudah melihat video-video saya sebelumnya yang tentang bagaimana menggunakan pen tool ini. Lalu bagaimana caranya saya untuk melakukan proses navigasi atau zoom sambil menggeser. Saya sudah ngebahas juga tentang ini. Silakan teman-teman searching di playlist tutorial Adobe Photoshop yang ada di channel saya. Setelah selesai di seleksi dengan pen tool, tentu saja kita pencet Ctrl Enter untuk mendapatkan seleksi. Nah, di sini udah ada ciri dengan garis putus-putus yang terus-terusan bergerak ini namanya merki ya. Dan ini berarti si objeknya sudah terseleksi. Setelah objeknya terseleksi, tentu saja kita ambil si objeknya dengan cara new layer via copy, sehingga dia terlepas dari backgroundnya. Lanjut kita membuat new project, file, new, dan kita pilih yang print. Saya senang memakai ukuran-ukuran yang besar ketika dieditnya, jadi saya memilih A3. Lalu kita tulis di sini judul filenya apa, misalkan smudge painting.
Lalu kita klik create dan kita drag hasil seleksi tadi ke projectnya dan kita atur-atur, kita besarkan si fotonya. Oke, segini. Ukuran A3 itu biasanya seperti apa ya? 4 kali ukuran kertas biasa ya, yang A4. Setelah ini teman-teman akan saya perkenalkan dengan satu filter yang oke, yaitu namanya filter Stylize Oil Paint. Filter Oil Paint ini ada di Adobe Photoshop CC 2018 ke atas ya kalau nggak salah. Kalau saya ini pakai yang 2019, cuma kalau nggak salah di 2018 itu udah ada gitu ya si filter Oil Paint. Namun untuk Adobe Photoshop yang 2015 ke bawah, Oil Paint ini hanya bisa ada di Photoshop-nya dengan cara menginstal plugin-nya. Dan jujur aja, saya rada-rada susah untuk mencari plugin. Dulu saya pernah pakai dengan Adobe Photoshop 2015 dan mencari-cari filter Oil Paint ini. Dan ternyata Oil Paint ini ketika saya install Adobe Photoshop 2019 ini ternyata udah include di programnya. Ini bagus sekali ketika kita mau men-smudge painting, jadi bagian-bagian seperti rambut dan bagian-bagian yang emang butuh ke tekstur yang berbentuk gambar, udah terbentuk sendiri dengan oil paint. Jadi dengan teknik oil paint ini, tentu saja proses kerja smudge painting jadi lebih terbantu gitu ya, jadi lebih cepat gitu ya. Kenapa ya? Karena bagian-bagian rambut atau bagian-bagian ornamen baju biasanya udah terbentuk menjadi sebuah gambar yang saya kira nggak perlu kita modifikasi lagi dengan smudge painting. Itu bedanya dengan tutorial smudge painting yang part 1. Kalau yang part 1 itu lebih ke modifikasi secara manual. Jadi teman-teman kalau misalkan tidak ada filter oil paint, bisa langsung lihat ke tutorial part yang pertama. Karena di sana saya masih menggunakan Adobe Photoshop 2015 atau paling enggak tidak menggunakan filter oil paint. Untuk kali ini saya akan menggunakan filter oil paint untuk memodifikasi fotonya untuk kita smudge. Kalau misalkan dengan oil paint, hasilnya akan seperti ini nanti. Klik. Dan teman-teman harus sedikit sabar karena proses oil paint ini lumayan memakan spek gitu ya. Kalau misalkan speknya nggak terlalu oke, jadi harus rada-rada sabar nunggu loadingnya. Di oil paint ini teman-teman bisa menggeser slider-slider ini untuk melihat cukup enggaknya si penambahan filter oil paint. Kita lihat di kulitnya ini menjadi ada tekstur-tekstur khusus kayak cat minyak ya, oil paint, cat minyak. Itu kenapa namanya dinamakan dengan oil paint, jadi membuat si foto menjadi seperti ada tekstur-tekstur. Kalau misalkan sudah oke, kita klik oke. Kita lihat, kita zoom. Nah, di pinggir-pinggirnya ini ada tekstur-tekstur seperti ini. Nah, kita akan membuat tekstur ini menjadi lebih lembut dan kita tinggalkan bagian-bagian yang emang semestinya tebal seperti bagian-bagian pinggir dan bagian rambut. Kita biarkan seperti itu karena emang untuk oil paint ini, untuk smudge painting ini kita buat gambarnya menjadi lebih muncul bagian-bagian yang emang ngeblur pada awalnya gitu ya. Jadi kita bikin lebih pop up. Kita lihat gambarnya segini, tapi saya kira untuk gambar yang sepotong seperti ini terlalu masih sama kayak aslinya gitu ya. Kita akan membuatnya menjadi lebih berbeda.
dengan membuatnya dengan tambahan bagian-bagian yang emang kepotong. Kita akan memunculkan lagi sehingga proporsinya nggak terlalu dekat ke muka dan ada bagian-bagian yang muncul. Dan seperti kita tahu, kalau misalkan kita mau menambahkan bagian-bagian yang kepotong, saya sudah membahasnya di video sebelumnya, kita akan masuk ke filter Liquify. Liquify ini adalah powerful tool di Photoshop yang bisa menambahkan bagian-bagian yang kepotong. Tentu saja dengan imajinasi kita ya, dengan tambahan imajinasi. Kadang-kadang kalau misalkan terlalu berlebihan, bentuknya jadi aneh juga. Kita harus benar-benar mengikuti. Nah, kita lihat ya, klik yang bagian ini, yang gambar tangan. Lalu kita tambahkan, kayak ini misalkan. Kita perkirakan ini kerudungnya segini nih. Iya. Lalu kita tambahkan ke bawah. Silakan aja teman-teman bereksperimen bagaimana enaknya gitu ya. Bentuknya ini mau dibikin seperti apa. Yang penting gambarnya menjadi berbeda dan syukur-syukur menjadi lebih bagus gitu ya. Walaupun kadang bagus kan relatif gitu ya, tiap orang pemahaman mengenai bagus ini. Kalau misalkan sudah oke, kita klik oke tentunya. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Dari asal yang di pinggir kiri potong-potong, kita tambahkan jadi lebih artistik seperti ini. Kita geser dulu gambarnya agak ke atas. Kita kecilkan dikit. Kita akan membuat background secara manual dengan cara klik di sini. Create new layer. Kita tempatkan di antara kertas putih atau background putih dengan subjeknya. Lalu kita gambar secara manual dengan brush. Saya sudah ngebagiin brush ini atau alat-alat gambar ini di video saya sebelumnya, jadi teman-teman boleh cek aja di playlist. Ada yang saya bagikan brush-brush yang biasa saya pakai dan silakan teman-teman pakai. Untuk di sebelah kanannya, kanan atas saya kasih warna kuning, kayaknya oke. Kita akan membuat background yang simple. Nggak seperti biasanya kan saya bikin background yang rada-rada ribet gitu ya. Kalau sekarang kita bikin yang simple. Kita coba yang simple. Ini dengan menggunakan brush yang kotak ini. Teman-teman bisa menemukan ini, silakan teman-teman pakai. Dan kita bisa menggabungkan dengan smudge. Di smudge si backgroundnya kalau misalkan terlalu berlebihan. Biar sedikit rada-rada ngeblend gitu ya antara hijau sama kuning ini. Untuk sementara oke lah ya, segini dulu. Nah, kenapa saya membuat si background didulukan? Kita akan mengambil highlight background ini, tetap kita masukkan ke si objeknya. Jadi ada interaksi antara background dengan si objek yang akan kita smudge. Maksudnya seperti ini. Nah, yang pertama tentu saja kita klik si subjeknya, lalu kita lock transparency layer seperti biasa. Dan kita tambahkan brush, kita ambil brush yang standar, yang soft round, paling atas. Lalu kita akan menambahkan highlight warna background ke subjek. Caranya dengan
create new layer, lalu klik Alt dan simpan di tengah-tengah antara layer baru dengan subjek, sehingga ini akan membuat isolasi atau kuncian ke subjeknya. Jadi ketika kita membuat highlight di subjek ini tidak akan lari kemana-mana. Nah, kita gambar di layer baru ini. Sebelumnya saya tambahkan blendnya ke overlay. Nah, ini di overlay ya, jangan di normal. Jadi kita coba gambar dengan warna yang ada di bawahnya dengan cara mengklik Alt, hold, tahan Alt-nya, lalu klik, dan dia akan berubah menjadi warna kuning. Dan warna kuning ini kita tambahkan ke sini. Namun kalau misalkan terlalu berlebihan si warnanya, kita turunkan transparansinya. Seperti ini. Begitupun yang pinggir warna hijau kita tambahkan. Kalau kurang gelap, tambahkan yang warna gelap. Oke. Kalau modifikasi gambarnya teman-teman rasa udah cukup, boleh teman-teman kita lanjut ke proses smudge paintingnya. Kalau saya rasa udah cukup lah ya. Lalu kita gabung, klik di overlay yang highlight tadi, sama klik subjeknya, lalu kita klik kanan, klik merge layer. Di merge layer kita lock transparency layernya, kita klik. Nah, sekarang kita akan lanjut ke proses smudge paintingnya. Smudge painting tentu saja kita klik tool smudge, lalu kita pilih brush untuk smudge khusus yang ini nih. Teman-teman jangan nanya-nanya lagi ya brushnya di mana, ada di video saya sebelumnya dan gratis saya bagikan, teman-teman bisa mencobanya. Dan sekarang kita akan lanjut ke proses gambar dengan smudge paintingnya. Sekarang kita lanjut ke proses smudge paintingnya. Dan yang pertama saya sasar untuk smudge painting adalah di bagian hidung ke arah kanan. Untuk membesarkan mengecilkan brush smudge painting, saya sudah ngebahasnya. Namun nggak ada salahnya saya kasih tahu bahwa teman-teman tinggal memencet bracket, kurung buka, kurung tutup untuk membesarkan, kurung buka untuk mengecilkan. Gitu. Shortcutnya itu ya. Kurang ini. Proses smudge painting ini adalah proses yang menenangkan. Proses menenangkan, proses yang menyenangkan juga. Apalagi kalau misalkan objeknya lumayan cantik gitu ya, seperti si teteh ini. Ini adalah Wirda Mansur, putra dari Kiai terlepas dari siapa objeknya, siapa subjeknya. Proses smudge painting harus dinikmati. Karena proses smudge painting adalah proses panjang untuk membuat sebuah gambar yang lebih berbeda dari aslinya. Terus terang kadang-kadang saya kalau misalkan mau menyebutkan lebih baik dari aslinya, ukuran lebih baik itu kadang-kadang nggak tentu juga gitu ya. Kadang-kadang kalau misalkan berbeda selera, bagus menurut kita, belum tentu bagus menurut orang lain gitu ya. Kadang-kadang ada aja yang bilang nggak bagus karena emang beda seleranya. Jadi sebenarnya menurut saya sebenarnya nggak ada bagus jelek, cuma beda selera aja.
Jadi untuk menggeser-geser di smudge painting ini, teman-teman ikuti alur dari objeknya. Jangan nabrak-nabrak. Nanti akan berubah sih bentuk dari objeknya. Kalau misalkan ada yang perlu ditambahkan dan masuk akal misalkan ditambahkannya, tambahkan aja kayak ini nih. Bulu matanya kayaknya ada yang hilang dan bagus kalau misalkan kita sedikit tambahkan. Cuma ya itu dia, jangan sampai terlalu berlebihan, tipis-tipis aja perubahannya. Sebenarnya proses smudge painting kalau misalkan bagi teman-teman yang sedikit agak nggak sabaran, bisa dilakukan secara otomatis. Cuma yang namanya kalau otomatis itu nggak ada prosesnya itu, walaupun hasilnya bagus, oke, kadang-kadang rasanya kurang gimana gitu ya kalau misalkan mendapatkan sesuatu tanpa perjuangan itu. Jadi ibarat kata kalau misalkan kita memancing, bukan masalah ikannya, tapi proses memancingnya itu kayaknya. Kalau misalkan ikan kita bisa beli di pasar dan banyak, tinggal pasak. Tetapi proses mancingnya itu, ya itu yang serunya. Begitupun dengan proses smudge painting. Bagi teman-teman kalau misalkan ada yang bertanya, susah amat gitu berlama-lama dengan proses smudge painting, kan bisa dengan secara otomatis. Iya bisa, cuma masalahnya kita tidak bisa menikmati proses smudge painting karena smudge painting itu enaknya, indahnya itu di prosesnya, bukan hasil jadinya. Karena kadang-kadang hasil jadinya juga nggak terlalu gimana, akan berbeda-beda. Tergantung apa master gambarnya, master fotonya seperti apa. Kalau misalkan seperti ini nih, si fotonya itu dimensinya kecil, sehingga kadang-kadang kalau misalkan kita bikin smudge painting, jadi bener-bener kayak gambar aja gitu ya. Jadi ini nih harus dipahami bahwa teman-teman kenapa hasil smudge painting saya malahan jadi kayak lukisan gitu ya. Ya karena emang mungkin dimensinya terlalu kecil, sehingga kontras-kontras atau kontur-kontur dari si subjeknya itu udah lumayan hilang, akhirnya tergantikan dengan terpaksa dengan garis-garis buatan gitu ya. Misalkan dengan tadi menggunakan oil paint, lalu smart sharpen, itu untuk memunculkan kontur-kontur yang udah nggak kelihatan. Bisa disebutkan bahwa proses smudge painting juga ini bisa untuk terapi kesabaran ya. Teman-teman harus sabar untuk menikmati prosesnya garis per garis. Kita nikmati gitu ya. Mungkin untuk sebagian teman-teman ada yang bosan gitu ya gitu. Ya boleh, nanti saya akan share juga di video selanjutnya. Tunggu aja bagaimana caranya proses smudge painting ini dengan cara segala auto gitu ya. Segala auto tinggal klik 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 udah jadi. Nggak usah melalui proses smudge painting secara manual seperti ini. Cuma ya catatannya kalau misalkan semuanya serba auto, kesannya nggak ada perjuangan juga gitu ya. Nggak asik juga gitu ya. Tapi kan itu tergantung
kesenangan masing-masing. Ada yang senang berproses, ada yang senang tinggal makan, tinggal menikmati hasil jadinya gitu ya. Lanjut kita ke bagian kerudung. Kerudung hijau. Kita ambil smooth painting yang dalamnya dulu. Di sini saya sering banget menggunakan tool untuk ngegedein sama mengecilkan brush. Ini penting karena kalau kita menggunakan brush yang besar untuk area yang kecil ya tentunya nanti akan ada yang berubah bentuknya, kecuali emang sengaja dirubah gitu ya. Kelihatannya mudah ya proses smooth painting ini. Padahal ya mudah kalau misalkan memang udah terbiasa. Tapi untuk yang baru-baru coba berlatih deh. Coba aja sendiri seperti apa sensasi menggunakan teknik smooth painting untuk membuat sebuah foto oke. Kalau misalkan teman-teman ada yang punya bakat menggambar, bagian-bagian smooth painting ini cocok kayaknya. Maksudnya di sini kita main improv untuk membuat bentuk-bentuk seperti ini. Nah, prosesnya udah lumayan bisa kita lihat. Udah oke lah ya. Nah ini nih, sekarang kita kalau misalkan udah selesai membuat proses smooth painting ke objeknya, biasanya ketika sebuah foto atau image dilakukan proses smooth painting, biasanya gambar menjadi flat, khususnya untuk pencahayaan pantulan-pantulan ke wajah, rim lightnya dan lain sebagainya. Ketiadaan pencahayaan di bagian wajah dan dibikin flat, tentu saja menjadikan gambarnya tidak berdimensi. Sehingga di sini kita akan mempertebal kembali bagian-bagian yang tercampur dengan smooth painting, khususnya bagian-bagian pencahayaan dengan menggunakan dodge. Dodge itu ada di sini nih. Ini nih. Di bawah smooth painting ada tool dodge tool, burn tool. Kalau dodge itu untuk membuat terang, kalau burn untuk membuat bagian-bagiannya menjadi lebih gelap. Nah, sekarang saya akan membuat bagian-bagian yang semestinya bercahaya lalu tereliminasi oleh smooth painting, dimunculkan lagi dengan dodge tool. Mudah aja. Jadi teman-teman tinggal menggambar atau menebalkan bagian yang kita lihat di sini, kayak di bagian hidung ada bagian yang terang. Kita tambahkan dikit, kita tambahkan sedikit cahaya yang lebih tebal.
Di sini juga tentunya kita bermain rasa juga. Jangan sampai segala berlebihan gitu ya. Ya, yang namanya berlebihan nggak bagus gitu ya. Begitupun di dunia gambar. Kalau terlalu berlebihan, ya nggak oke. Nah, ketika kita ditambahkan dengan pencahayaan, beginilah hasilnya. Jadi gambarnya menjadi lebih berdimensi. Termasuk di kerudungnya juga boleh. Kita tambahkan cahaya-cahaya yang udah memudar karena kita tambahkan smudge painting tadi. Slide aja ya, tipis-tipis saja, jangan terlalu berlebihan. Nah, kurang lebih seperti ini smudge painting dari objek yang kita pilih. Lalu kita tambahkan efek yang terakhir adalah kurva. Kita tambahkan kurva yang ada di image, adjustment, curves. Kita tambahkan curves untuk menambah volume dari objeknya menjadi lebih tebal. Oke, boleh kita tambahkan juga level. Silakan aja teman-teman kalau misalkan mau mengatur-atur lagi bagian-bagian tertentu yang emang masih terasa kurang. Oke. Nah, backgroundnya kita sedikit transparankan, jangan terlalu tebal di background. Misalkan segini lah ya. Lalu kita kasih mask. Kita buang bagian-bagian yang terlalu berlebihan. Kalau misalkan kita mau menambahkan efek glow di pinggirnya, boleh. Kita kasih glow, outer glow. Spreadnya kita tambah, size-nya juga. Lalu range. Kita lihat. Lumayan sedikit berbeda ya. Kalau sudah oke, sekarang kita save dulu si projectnya. Lalu kita duplikat si image-nya dengan image duplikat. Ini kita menduplikasi si project ke project yang baru. Kenapa kita buat project yang baru dari image yang sudah kita edit? Karena kita akan memodifikasi dengan touch terakhir tanpa merubah komposisi dari Photoshop-nya. Jadi komposisi Photoshop tetap terjaga dan kita akan membuat project baru untuk touch terakhir. Kita ketik di sini smudge painting finish. Karena ketika kita masuk dengan efek yang baru, di efek baru ini kita akan menggunakan efek HDR toning.
image, adjustment, HDR toning. Sayangnya si HDR toning ini bisa dilakukan ketika si subjeknya ini udah benar-benar nyatu sama background. Jadi ketika kita mau merubah-rubah lagi udah tidak mungkin karena emang udah nyatu gitu ya. Kalau mau merubah part-partnya, sehingga saya membuat project yang baru dan kita bisa, kalau misalkan kita mau mengubahnya, project yang aslinya dengan komposisi layer per layernya itu masih kesimpan gitu ya. Jadi kita masih punya simpanan backup lah yang mempunyai komposisi layer. Nah, ketika kita oke, maka layernya nyatu seperti ini. Cuma satu layer. Dan muncul pilihan ini. Pilihan HDR toning menunya. Yang kita sasar adalah bagian detail. Bagian detail ini akan membuat si gambar yang telah kita bikin di Smudge itu menjadi lebih seperti benar-benar seperti gambar. Kita lihat perubahannya. Nah. Kalau berlebihan, kayak gambar beneran. Makanya jangan berlebihan, seperti saya sebutkan di awal. Kita ambil dikit-dikit aja, tipis-tipis aja. Misalkan segini. Segini oke lah ya. Segini. Oke. Dan sambil nunggu proses oke-nya selesai, inilah hasil dari HDR toning. Sebelum ngebahas HDR toning itu, kita lihat yang komposisi yang tadi yang saya bicarakan sebagai master. Di masternya tuh ini masih ada komposisinya terjaga. Nah, kita HDR toning itu kita kasih di project yang baru. HDR toning adalah touch terakhir untuk membuat sebuah foto menjadi seperti gambar. Ini hasilnya. Dan yang di pinggir sebelah kiri adalah gambar awalnya. Sama-sama cantik, tetapi beda stylenya. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan cukup jelas teman-teman yang mau mempelajari hal-hal tentang gambar menggambar, tentang smudge painting, tentang Photoshop. Silahkan ikuti channel ini dan monggo buka-buka, ada video-video tutorial lainnya yang lebih bermanfaat. Dan kita akan lanjut ke tutorial Photoshop selanjutnya. Demikian sahabat tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk tutorial lainnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Kita lanjut untuk tips, trik, dan tutorial selanjutnya. Ikuti terus ya. Terima kasih dan sampai jumpa.